Hai teman-teman, ini karena Hari Raya Idul Fitri, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, ini sambil saya jalan-jalan, ini saya ingin sharing tentang nozzle PWK yang kemarin ya, yang hole 8, hole 18, dan hole 30. Mungkin ada perlu yang saya perjelas soal hole semakin banyak, itu pengkabutannya akan semakin kecil molekulnya dan semakin sempurna ya. Jadi pengkabutannya lebih halus. Nah, itu yang ingin saya sampaikan itu. Sedangkan kalau hole-nya lebih sedikit itu pengkabutannya lebih kasar. Terus ini baru prediksi aja sih. Jadi ini belum terbukti. Jadi kalau busi yang digunakan itu busi kayak B9 ECS, itu hole 8 atau hole 10 aja udah cukup ya. Beda kalau kayak hole kayak busi yang sekelas iridium yang IW31 atau IW34. Oh iya, IW31 itu saya cocoknya di hole 18. Nah, terus kalau yang IW34 itu saya coba hole 18 itu masih agak kebasan ya. Nah, maka saya gunakan hole 30, ternyata cocok. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin mengganti nozzle-nya menggunakan hole yang lebih banyak, perlu diperhatikan hal itu ya, hal tersebut. Yang pertama, busi yang digunakan. Busi yang digunakan kalau misalkan semakin dingin, itu hole-nya semakin banyak. Mungkin kalau busi B9 ECS hole dengan hole yang banyak, mungkin main-jetnya jadi lebih gede ya. Nanti jadi boros bensin. Nah, ini karena lagi hari raya jadi jalannya kok tetap ramai ya. Mungkin ini lagi berangkat kali ya ke desa. Nah, ini ada teman yang tanya, itu kalau menggunakan busi dingin terus bagaimana kalau dipakai sehari-hari? Kalau main jetnya kecil apa nggak terlalu panas? Jadi intinya kalau busi yang digunakan tuh busi dingin, itu kan pelepasan panasnya lebih baik. Nah, jadi kalau pelepasan panasnya lebih baik, itu kecenderungan bahan bakar yang masuk itu jadi lebih sedikit. Mengapa bisa lebih sedikit? Terus kenapa busi panas jadi lebih banyak suplai bahan bakarnya, settingannya lebih boros? Itu kalau busi panas itu kan pelepasan panasnya lebih sedikit, terus juga penyerapan panasnya lebih banyak, sehingga maka di ruang bakarnya akan jadi lebih panas. Kalau lebih panas, kalau misalkan main jetnya tidak disesuaikan, hanya menggunakan main jet yang sama seperti busi dingin, tentunya akan jadi overheat yang berisiko nanti businya pecah. Jadi indikator kalau ruang bakarnya itu suhunya ideal atau panas atau kebasahan, itu bisa dilihat dari warna businya. Jadi kalau businya warnanya merah bata, agak gelap gitu ya, berarti itu sudah cukup ideal ya. Tapi kalau businya warnanya itu terang, ya itu berarti suhu ruang bakarnya itu terlalu panas. Kalau terlalu panas berarti harus dibuat settingannya lebih basah atau lebih boros. Ya, jadi pakai busi dingin. Nah, itu kendalanya di situ. Kalau karburatornya tidak ada power jetnya, itu akan sulit dipakai di bawah harian. Karena kalau di bawah kenceng, bawah RPM tinggi, itu tetap membutuhkan suplai bahan bakar yang boros juga, yang lebih banyak. Tapi pas RPM bawah dan rendah dan tengah itu butuhkan bahan bakar yang lebih sedikit. Ya, semoga ini teman-teman bisa menangkap dari apa yang saya sampaikan ya. Di video saya kayak yang ninja irit yang di dyno,
itu kan sudah saya sampaikan ada grafik berdasarkan akselerasi, maka perhitungannya pakai detik ya, dan juga grafik berdasarkan RPM. Nah, yang membedakan grafik RPM sama grafik akselerasi itu, kalau grafik RPM itu kan diukur berdasarkan RPM yang ditempuh ya, sedangkan kalau grafik akselerasi itu yang ditempuh berdasarkan detiknya. Jadi misalkan kayak di contohnya itu grafik RPM itu, RPM atasnya kesannya kayak melambung. Nah, itu kan kita tidak tahu kalau misalkan berdasarkan RPM ini ditempuh berapa detik, itu kan tidak ketahuan ya. Nah, ketika diganti grafiknya akselerasi, itu yang sebelumnya lebih lambung, grafik kurvanya itu kayak lebih lebar, nih jadi lebih sempit. Nah, itu berarti kan dalam waktu misalkan dari 9.000 ke 11.000 itu waktu yang ditempuh jadi pendek karena performanya pas lagi tinggi-tingginya. Maka dari itu saya harus memisahkan, harus memilah mana yang grafik RPM, mana yang grafik akselerasi. Kalau grafik akselerasi yang diperlihatkan pasti waktunya, timingnya. Sedangkan kalau grafik RPM yang dilihat itu berdasarkan jumlah RPM-nya. Seperti itu. Nah, terus untuk busi dingin ini, karena main jetnya kecil ya, tadi saya sudah sampaikan kalau kondisi ruang bakar itu ditentukan oleh kondisi busi, bisa dilihat dari kondisi busi. Nah, ini dari saya pemakaian sehari-hari pakai busi dingin ini karena main jetnya kecil. Ini karena saya menggunakan kipas radiator. Kalau misalkan panas, itu kan seharusnya kipas radiatornya nyala ya. Tapi ini padahal main jetnya kecil, kenapa kok jarang sekali nyala? Berarti kan ruang bakarnya itu sebenarnya sudah ideal. Nah, gitu yang bisa ditangkap ya. Semoga nangkapnya begitu ya. Jadi sekarang kembali lagi, kondisi panas atau tidaknya di ruang bakar itu bisa dilihat dari kondisi businya. Tapi kalau teman-teman ingin mencari settingan yang basah atau yang suplai olinya banyak ya, gunakan busi panas ya. Tapi buat saya kurang recommended pakai busi panas, karena kalau pakai busi panas itu bahan bakar tentunya akan lebih banyak ya, dari RPM bawah sampai atas pun jadi lebih banyak. Nah, kalau kondisi begitu itu jadi ledakannya kan jadi lebih besar, tapi tidak mencerminkan performa jadi lebih besar juga. Ruang bakarnya karena dia didesak dengan bahan bakar yang lebih banyak, otomatis membuat ruangannya menjadi lebih lebar. Jadi akan kecenderungan kalau pakai busi panas itu lebih cepat mengalami keausan ya bloknya. Ya, di situ semoga teman-teman nangkap ya. Jadi ini baru teori saya ya. Jadi kalau pakai busi panas itu karena bahan bakar yang masuk ke ruang bakar jadi lebih banyak, tentunya akan membuat rongga lebih besar ya, karena kan terdesak ya. Sedangkan kalau busi lebih dingin, itu kan suplai bahan bakar yang masuk akan lebih mendekati ideal. Itu berarti yang masuk kan tidak terlalu banyak, jadi ledakannya secukupnya, jadi performanya jadi lebih merata ya, lebih bisa lebih konsisten. Soalnya saya pernah ngetes dyno itu busi B9ES sama B9ECS. Itu padahal yang B9ES settingan karburatornya lebih panas ya, maksudnya lebih basah ya. Seharusnya kalau bahan bakar lebih banyak itu kan performa lebih gede kan, tapi nyatanya malah lebih konsisten yang B9ECS. Jadi intinya kalau pakai busi lebih dingin itu, meskipun settingannya kesannya lebih irit, selama settingannya pas, warna businya juga ideal, ya itu berarti sudah pas. Ini lihat ini kondisi panas seperti ini, tapi kipas radiator kok nggak nyala ya. Padahal ini bener-bener jam siang ini ya, jamnya azan zuhur. Ya ini azan zuhur ya, kan bener-bener pas lagi panas-panasnya. Ini kelihatan ya dari video.
panas banget. Tapi nyatanya kok kipas radiatornya nggak nyala, padahal main jetnya cuma 108. Nah, kan kecil banget untuk Ninja. Asumsinya kesannya kecil banget ya. Nah, terus juga saya ngetes nozzle kemarin itu, saya juga baru tahu di situ ternyata menggunakan hole yang lebih banyak performanya lebih bagus. Tapi ini kayaknya menurut saya masih belum bisa menjadi patokan, karena nozzle dengan hole berbeda itu settingannya juga seharusnya berbeda. Jadi tapi kalau misalkan teman-teman mengambil patokan ini ya tidak apa-apa, silahkan. Tapi yang jelas kalau busi yang digunakan itu masih busi panas sekelas, apalagi kayak BP8ES atau B8ES, itu pakai hole 30 atau 18 itu kok kayaknya bakal main jetnya gede banget ya. Malah jadi kurang enak kayaknya sih. Ini prediksi sih, ini belum tentu benar ya. Ya, jadi yang saya sampaikan ini soal busi dan nozzle ini, nozzle hole berapa, ini baru prediksi saya. Tapi kalau dari selama ini saya setting di motor saya sendiri, itu busi semakin dingin, di atasnya B9 ECS ya, kayak IW31 itu kan 4 step di atas, 2 step di atasnya ya, itu membutuhkan hole yang lebih banyak. Ya seperti itu. Dan hasil performanya juga cukup terasa ya perbedaannya. Tapi itu dari grafiknya ya, akselerasi terkesan kayak hole 18 sama hole 8 itu bisa sejajar itu ya. Mungkin karena agak kebasahan jadi agak sedikit telat, agak sedikit berat dikit ya. Oke, mungkin informasi tentang busi ini, tentang apapun yang telah saya sampaikan itu cukup banyak ya. Semoga bisa menjadi gambaran buat teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.